apa yang harus kita lakukan dalam menyambut Ramadan? Yang pertama, pastikan ilmu kita tentang Ramadan komplit sebelum masuk satu Ramadan. Hari-hari ini, malam ini, besok, baca tentang Ramadan, hadiri kajian tentang fikih Ramadan. Jika kita belum tahu beberapa hukum tentang Ramadan, tanya ustadz-ustadz, browsing, googling, cross check sama ahli ilmu. Pastikan kita sudah tahu ilmu tentang Ramadan, bagaimana puasa, bagaimana taraweh, bagaimana berbuka, bagaimana sahur, bagaimana tilawatul Quran ketika Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dengan qiyamul lail, tahajud atau taraweh, infak, sedekah, kasih makan orang yang berbuka, dan amalan-amalan lain. Pelajari sekarang. Kita tahu bersama dalam Sahih Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Jadi kalau mau belajar tentang Ramadan ini, hari-hari ini saatnya, bukan pas Ramadan baru buka buku, terlambat mas. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mau safar, mau bepergian jauh, mau traveling, naik pesawat, begitu masuk ke pintu pesawat, kita ngelihat pilotnya sedang buka-buka buku panduan menerbangkan pesawat. Kira-kira masih mau duduk di pesawat itu enggak? Enggak lah. Pilotnya aja baru belajar. Pak pilot terlambat, Pak pilot kalau mau belajar sebelumnya. Nah begitu juga, ada orang masuk Ramadan baru membahas pembatal puasa di malam ke-28. Lo dua hari lagi mau lebaran mas, Anda baru baca masalah ini, kemana aja? Baru belajar tentang hal-hal yang mubah di hari ke-15. Terlambat, ini Ramadan udah setengah lagi. Kalau mau belajar sekarang, al ilmu qabla qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah Anda mengikuti, melakukan dan mengerjakan sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Gak boleh, kata Allah, gak boleh ikut-ikutan, gak boleh ikut-ikutan. Di Ramadan kita gak boleh ikut-ikutan. Yang lain berhenti 10 menit sebelum subuh, kita ikut-ikutan. Yang lain ngobrol ketika puasa, kita ikut-ikutan. Yang lain ngabuburit, kita ikut-ikutan. Tahu dulu ilmunya, jangan main ikut-ikutan aja. Al-Isra 36, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran Anda, penglihatan Anda, hati Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang kedua, hari-hari terakhir ini pemanasan, stretching, warming up. Maksudnya apa nih Pak Ustadz? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa beribadah itu ibarat mengikuti sebuah pertandingan dan perlombaan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Contoh Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan dan ibadah. Makanya sebagian orang menyatakan Ramadan itu ibarat olimpiade bagi para ahli takwa, karena isinya berbagai macam varian dan model ibadah. Ibarat olimpiade, isinya macam-macam cabang perlombaan dan pertandingan olahraga. Nah saya ingin tanya nih, ada tidak atlet ikut pertandingan nggak pakai pemanasan? Ada tidak pemain bola bertanding tanpa pemanasan?
Nggak ada. Harus lari-lari dulu, loncat-loncat dulu. Bahkan pemain penggantinya juga begitu kan, nggak main dimasukin aja. Kalau nggak apa, kram. Atlet renang nggak mungkin langsung nyemplung aja, pemanasan dulu. Kalau nggak ngambang, orang kram semua kok. Padahal mereka atlet papan atas. Jadi atlet papan atas, kalau ingin ikut pertandingan itu harus pemanasan. Nggak mungkin langsung bertanding. Nah pertanyaan saya, ini Ramadan di depan mata. Kira-kira kita ahli Quran papan atas bukan? Ahli taraweh papan atas? Ahli puasa papan atas? Ahli zikir papan atas? Lalu kita masuk Ramadan tanpa persiapan, tanpa pemanasan, mohon maaf kalah hadirin, kalah, nggak bisa. Semua harus ada pemanasan. Bapak-bapak punya mobil mewah nih, kita punya mobil S-Class, 3 bulan nggak pernah dipanasin apalagi dijalanin. Hari ini starter ngegas, kira-kira jalan nggak tuh mobil? Enggak, akinya soak. Jadi kalau mau ingin sukses Ramadan tahun ini, malam ini pemanasan, besok weekend hari Ahad jangan kemana-mana kecuali darurat, di rumah aja baca Quran, zikir kepada Allah, latihan lagi, perbanyak sholat-sholat sunnah. Begitu juga hari Senin, hari Selasa. Ini kita nggak punya waktu loh, harus pemanasan. Ingat, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Perlombaan harus. Masih ada waktu? Masih ya, oke. Kiat yang ketiga, hari-hari ini perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Perbanyak istighfar dan taubat. Ini adalah nasihat Syekh Ibrahim Ruhaili, pengisi tetap di Masjid Nabawi, dan para ulama yang lain. Ustaz, saya kan mau ketemu Ramadan, bukan mau ketemu kemaksiatan. Kenapa disuruh istighfar dan taubat? Oh, di situ intinya. Hadirin, bukankah yang membuat kita malas ibadah, yang membuat kita lemes ketika beramal soleh, nggak kuat ketika taraweh, bahkan sering lepas sholat-sholat wajibnya karena keberatan dosa? Karena dosanya keberatan jadi lemes. Ibarat ikut sholat taraweh bawa ransel bebannya 20 kilo, itu nggak kuat. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, hati mereka itu dikotori dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga mereka nggak beriman, sehingga mereka nggak beribadah, sehingga mereka tidak beramal soleh. Itu yang buat kita nggak beramal soleh, itu dosa. Karena hati kita kotor dengan apa? Dosa. Saya ingin tanya, ada anak muda dugem pulang jam 2, kira-kira subuhnya di masjid nggak? Nggak ada cerita, nggak ada. Tapi kalau ada seseorang rapat bicarakan dakwah, mempersiapkan tablik akbar besok, niatnya ikhlas sampai jam 2, kira-kira subuh udah nongol di masjid? Udah tuh, udah. Jadi intinya bukan jam 2-nya, intinya Anda ngapain sampai jam 2. Ketika Anda beribadah, insya Allah Allah bangunkan. Kan para ulama mengatakan, innal hasanatuna di ukhtaha ya ukhti ya ukht. Sesungguhnya amal ibadah itu manggil teman-temannya, sini nih orang baik nih, gitu loh. Dan sebaliknya, wa innal ma'siyata tunadi ukhtaha ya ukhti ya ukht. Dan sesungguhnya maksiat itu ngundang teman-temannya, sini nih orang berantakan nih, kita di sini aja. Nah, celakanya kondisi seperti ini terjadi di Ramadan. Oh, berat.
sholat itu susah. Oleh karena itu, bersihkan dan hilangkan beban dosa itu dengan istighfar dan taubat kepada Allah sebelum memasuki Ramadan. Persiapan yang keberapa hadirin? Keempat, doa dan tawakal. Hari-hari ini, malam ini, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menatap Ramadan dengan merasa diri kuat, merasa diri hebat. Jangan melangkah ke Ramadan dengan bertumpu di atas kedua kaki kita yang rapuh ini. Namun andalkan kekuatan Allah. Bergantunglah kepada Allah. Syiar kita la haula wa la quwata illa billah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan wujudkan keinginannya. Allah handle urusannya. Hadirin, setiap orang yang hanya mengandalkan kekuatannya saat memasuki Ramadan gagal. Setiap orang yang hanya mengandalkan ilmunya saat memasuki Ramadan gagal. Karena ibadah bukan permainan otak atau otot. Ibadah adalah taufik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Mengapa dua hal besar ini disatukan dalam satu ayat? Apa alasannya? Mari kita lihat bapaknya ahli tafsir, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsir beliau bahwa dua perkara besar ini digabungkan karena iyyaka na'budu adalah tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada diriku. Maka iyyaka na'budu adalah ibadah, tujuan hidup kita. Wa iyyaka nasta'in adalah jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya apa? Kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah, dan Allah tidak akan tolong kita kecuali kita meminta kepadanya. Hari-hari ini mintalah kepada Allah, doa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Hadirin, jangan ada satupun dari kita yang still yakin pasti bertemu dengan Ramadan. Walaupun Ramadan sudah ada di pelupuk mata kita, tapi kita belum ada di zona aman. Maka minta kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan. La yuruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan bukan hanya meminta agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan, tapi minta agar Allah mudahkan langkah kita, kuatkan tubuh dan diri kita sehingga bisa beribadah. Karena betapa banyak orang yang sampai di Ramadan enggak beribadah kepada Allah. Betapa banyak orang yang ketika memasuki Ramadan jatuh sakit sehingga enggak puasa 1 bulan penuh. Betapa banyak orang ketika berada di Ramadan stroke sehingga enggak beribadah, terkapar di atas kasur. Minta kepada Allah. Dan yang lebih tragis, betapa banyak orang yang masuk ke Ramadan namun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita membutuhkan taufik dari Allah. Ibadah itu taufik, ibadah itu adalah hidayah. Maka mintalah hidayah kepada Allah Jalla wa ala. Kalau Allah mudahkan langkah kita di Ramadan, semuanya akan mudah, semua akan